Baik, pada kesempatan kali ini kita akan kuliah operasi terkait dengan materi virtual memory. Outline dari materi virtual memory ini terdiri dari background, kemudian demand paging, copy on write, page replacement, kemudian allocation frame, tracing, memory map file, allocating kernel memory, model consideration, and operating system example. Objektif, jadi tujuan dari kita belajar tentang bab virtual memory ini ada beberapa tujuannya. Yang pertama adalah kita mendefinisikan ya apa itu virtual memory dan menjelaskan apa keuntungan menggunakan virtual memory. Kemudian juga mengilustrasikan bagaimana page ya. Page ini adalah halaman, maksudnya halaman itu akan di-load ke dalam memori, misalnya menggunakan teknik demand paging. Lalu juga kita bahas mengaplikasikan seperti apa algoritma page replacement, ya, penggantian halaman page itu dengan menggunakan FIFO, optimal, dan LRU, page replacement algoritma. Kemudian juga menjelaskan the working set of process, ya, working set of process, kemudian dan menjelaskan bagaimana dia berelasi ke dalam program locality. Kemudian bagaimana Linux, Windows 10, Solaris dia memanage virtual memorinya, dan juga misalnya seperti apa desain dari virtual memory manager simulation dalam C programming language. Backgroundnya, jadi kode itu ya perlu di dalam memori itu untuk eksekusi. Nah, perlu dalam memori untuk eksekusi, tapi semua program jarang digunakan. Karena di sini misalnya error code, unusual routing, ada juga problem dari large data structure ya, data struktur yang besar. Nah, jadi semua program code itu ya dia tidak dibutuhkan dalam waktu yang sama. Not needed at the same time. Jadi karena dia tidak dibutuhkan dalam waktu yang sama ini, maka perlu dipertimbangkan mengeksekusinya partial loaded program. Jadi mengeksekusi itu maksudnya dia akan di load ke memori itu secara parsial, tidak semuanya kode itu di load ke dalam memori gitu ya. Nah, kemudian juga di sini program tidak lagi dibatasi oleh batasan memori fisik ya. Program no longer concerned with limit of physical memory. Jadi program tidak lagi dibatasi oleh batasan memori fisik. Kemudian setiap program itu mengambil less memory, sedikit memori while running ketika dia dijalankan. Dan juga di saat ini kan more program, banyak program run at the same time, dia berjalan dalam waktu yang bersamaan. Sehingga ini bisa meningkatkan CPU utilization, memaksimalkan penggunaan CPU dan juga throughput-nya ya. Kemudian tapi dia with no increase in response time, tapi dia tidak meningkatkan dalam konteks response time dan atau turnaround time. Kemudian less I/O needed, ya sedikit dia yang diperlukan I/O-nya untuk load ya atau swap program ke memori. Nah, dan biasanya setiap user program run faster. Jadi setiap user program itu dia run-nya faster, cepat ya. Nah, ini background. Nah, kemudian virtual memory. Jadi virtual memory ini dia separation of user local memory from physical memory. Jadi membedakan ya dari memori user logiknya dari memori fisiknya. Sehingga di sini disebutkan only part of the program. Jadi hanya sebagian dari program need to be in memory for execution. Perlu di dalam memori untuk eksekusi. Jadi only part of program, sebagiannya. Nah, not all, tidak semuanya ya. Nah, kemudian logical address space, spasi address logic ini can therefore bisa selanjutnya be much larger, bisa lebih besar ya daripada space alamat fisiknya.
Nah, bisa jadi begitu. Kemudian virtual memory ini dia mengizinkan space address ya untuk share dengan beberapa proses. Jadi dia bisa memungkinkan sharing ya untuk beberapa proses alamatnya itu. Kemudian juga memungkinkan untuk more efficient processing, pembuatan proses yang lebih efisien. Kemudian juga banyak program yang jalannya secara bersamaan, ya, mau program running concurrently, dan juga less I/O needed. Dan sedikit perangkat I/O input atau output ya yang dibutuhkan untuk load ataupun untuk swap prosesnya, untuk meload ya, meloadkan atau menukar swap prosesnya. Kemudian virtual memory space. Jadi space virtual address space ini ya spasi alamat virtual ini dia sebutkan di sini adalah view logical view ya, pandangan secara logik ya bagaimana proses itu disimpan dalam memori. How process is stored in memory. Nah, biasanya usually start at address 0, biasanya dimulai dari alamatnya 0, kemudian contiguous addresses ya, alamat yang berdekatan ya sampai end of space, sampai akhir dari alamatnya, space-nya gitu ya. Nah, kemudian juga di sini memori fisik itu diorganisasikan dalam istilahnya page frame ya, ada frame-frame-nya. Nah, nanti kita bisa lihat gambarnya. Kemudian juga perlu yang namanya MMU ya, Memory Management Unit nih perangkatnya ya, yang memetakan dari alamat logik ke alamat fisiknya. Dan dia virtual memory ini dia bisa diimplementasikan lewat demand paging ataupun demand segmentation ya. Nah, jadi virtual memory that is larger than physical memory. Jadi virtual memory ini dia bisa lebih besar dari physical memory, virtual memory ya. Nah, ini kalau kita lihat adalah prosesnya, misalnya bagaimana dia virtual memory ini dipetakan ya ke dalam physical memory, ada backing store-nya di sini. Nah, itu. Kemudian virtual address space. Biasanya desain dari logical address space ya, spasi dari alamat logik ini for the stack. Nah, untuk stack ini ya, yang ini untuk stack ya, variabel programnya ini to start at make logical address. Jadi dia akan memulainya dari make logical address. Jadi maksimum alamatnya ya, alamat yang tinggi maksudnya. And grow down, jadi dia turun ya, tumbuh turun ke bawah gitu. Nah, sementara berbalik dengan have ya, have ini dia grow up ya, grow up. Jadi dia naik ke atas. Sehingga di sini bisa penggunaannya maximize address space use. Jadi penggunaan space address-nya maksimal, kemudian unused address space. Jadi space address yang tidak digunakan ya between the two is whole, di antara dua track-nya itu memori itu disebut dengan whole ya. Whole. Jarang memori yang kosong itu whole. Kemudian no physical memory needed, tidak diperlukan physical memory gitu kan until sampai have atau state grow ya. Sampai dia have atau state to grow untuk memberikan sebuah to give a new page, halaman page. Oke. Nah, kemudian di dalam virtual address space ini juga disebutkan di sini enable sparse address space. Jadi di sini disebutkan memungkinkan ya space address yang jarang ya, sparse address space ini yang space address yang jarang with holes dengan hole tadi. Hole itu adalah blok memori yang kosong gitu ya. Nah, dia left for growth. Nah, jadi dia maksudnya tumbuh di sini. Nah, kemudian secara dinamis dia menghubungkan link libraries-nya. Nah, itu. Kemudian sistem libraries juga dia share ya melalui mapping ke virtual address space-nya.
Kemudian share memori ini dengan mapping page read write ke virtual address space. Jadi di sini dia memetakannya dengan misalnya page read write ya ke virtual address space-nya. Kemudian juga page ini dia bisa sharing ya selama fork, proses fork untuk speeding processing, untuk mempercepat pembuatan prosesnya ya, speeding processing. Kemudian share library store memory. Jadi ini adalah bagaimana share library menggunakan virtual memory ini. Jadi tadi ini yang kita lihat ya, isi dari memori itu track-tracknya ya bisa misalnya dia share page di sini. Demand paging. Jadi di sini untuk alokasi memori ini selain demand paging juga ya cara teknisnya. Disebutkan di sini instead of bringing the entire program, jadi daripada membawa semua program ke dalam memori untuk load time ya, saat load time itu bring a page, jadi membawa sebuah page ke dalam memori itu hanya ketika dia dibutuhkan. Nah, jadi dengan demikian maka nanti sedikit menggunakan I/O-nya atau juga bisa tidak diperlukan I/O-nya ya. Penggunaan memori juga sedikit, responnya cepat dan usernya juga banyak kan. Nah itu. Jadi sama dengan sistem paging dengan sweeping ini ya. Contohnya dalam diagram di sebelah kanan di sini. Jadi kalau kita lihat ini adalah blok memorinya. Nah ini misalnya blok yang terisi gitu kan, diisi oleh program A, ini blok yang terisi oleh program B. Nah, kemudian kemungkinannya juga bisa misalnya program A ini dia di swap out ke backing store ini ya, disimpan ke sini dulu. Nah, kemudian bisa kemudian misal program B itu masuk ke main memorinya. Nah, yang semula dia di backing store ini. Kemudian di sini page reference itu nanti ada istilah invalid reference, berarti itu adalah gagal ya, abort. Kemudian not in memory, berarti dia bisa dibawa ke memory, bring to memory. Kemudian ada lagi istilahnya lazy swapper ya. Nah, jadi lazy swapper ini maksudnya adalah never swap a page. Jadi jangan pernah swap a page into memory ya, jangan pernah menukar gitu, maksudnya sebuah halaman page ke dalam memori unless jika dia page kecuali dia nanti akan dibutuhkan gitu. Nah, sampai dia dibutuhkan. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan pernah menukar sebuah atau swap sebuah page ke dalam memori sampai dia sampai page itu diperlukan. Nah, itu. Jadi swapper ini itu dia berhubungan dengan page dengan sebuah pager istilahnya ya. Nah, ada dealnya dia page-nya ini dengan sebuah pager. Konsep dasarnya, jadi dengan swapping ya, dengan swapping dia itu akan the pager-nya dia akan menebak ya manakah page yang akan digunakan sebelum swapping them out again, sebelum dia akan dikeluarkan lagi. Nah, ini dia juga akan menentukan ya set of page-nya. Karena itu dia perlu namanya memory within unit ya untuk mengimplementasikan demand paging. Nah, kemudian if page need already in memory resident, jadi jika halaman page itu diperlukan dan dia sudah berada ya di memori ya, sudah menjadi penghuni dari memori itu, sudah berada di memori page-nya ini, maka no different from non paging, ini tidak berbeda dengan yang teknik non demand paging. Jadi sedangkan if page needed, jadi sedangkan misalnya page ini dibutuhkan tapi dia belum berada dalam memori ya, maka di sini dia perlu untuk mendetek dan meload page ke dalam memory stores, memory from storage, ke dalam memori dari penyimpanannya gitu ya. Nah, di sini BMC tidak mengubah sifat dari programnya, dan juga dia tidak diperlukan misalnya programmer untuk mengubah kodenya.
Nah, biasanya di sini dalam page table itu ada istilahnya valid dan invalid bit ya. Kita bisa dicek lagi di pembelajaran di main memory. Ini contohnya page table entry a valid invalid dengan berasosiasi ya. Misalnya V dalam memori itu valid, I itu not valid dalam memori. Nah, dasarnya ya kalau valid dan invalid ini dia di set ke I untuk semua entry. Nah, ini contohnya dalam page table snapshot-nya misalnya valid kan. Ini invalid ya. Invalid. Jadi di sini selama translasi dari MAU address ini jika valid, if valid atau invalid bits in the P entry I. Nah, I ini maksudnya adalah page poll ya. Nah, page poll. Nah, ini kalau kita lihat page table misalnya ketika beberapa page itu tidak berada dalam memori, are not in memory. Jadi misalnya ini frame-nya ya 0 sampai 7 nih, 8. Kemudian di sini ini page table-nya misalnya yang frame 0 ini dia misalnya di logical memory-nya nih ya. Di frame 4 ini, yang 4 ini dia valid katanya. Artinya di sini kalau dia valid ya berarti dia berada dalam memori ya. Nah, ini. Kemudian yang ini yang ya ini invalid ya karena ini dia belum berada dalam memori berarti error. Kemudian yang ini yang di frame 6, ini di frame 2 itu isinya 6 ya. Nah, ini valid. Kemudian yang ini juga frame 9 dia juga valid kan. Nah, itu. Ya. Nah, itu artinya dia berada dalam physical memory, makanya dia disebut sini valid. Nah, sedangkan yang ini invalid itu kan ya itu biasa dibawa ke dalam, bisa dibawa ke dalam memori. Nah, itu. Nah, ini adalah cara menghandle page poll tadi ya. Jadi biasanya di first reference dia akan page will track to operating system. Nah, ini istilah page poll. Kemudian nanti operating system dia melihat ke tabel yang lainnya untuk memutuskan apakah ada invalid reference ya atau hanya kalau invalid berarti dia abort, gagal. Kemudian apakah dia hanya just not in memory ya, tidak hanya tidak dalam memori. Kalau ini nanti bisa lanjut ke step 3. Nah, untuk apa? Menemukan frame-nya, free frame, mana yang kosong itu kan. Nah, kemudian setelah itu swap paste into frame. Jadi setelah ditemukan frame-nya di swap, dia masukkan ke frame itu melalui schedule this operation ya. Kemudian dia reset table-nya untuk mendikasikan bahwa paste sekarang di dalam memori dan dia akan validasi dia dalam V ya, bitnya jadi V, valid. Kemudian baru tester instruction yang menyebabkan ini akan page fault. Nah, ini adalah step-nya dalam menghandle sebuah page fault ya dari sini. Defines ya, semula dia invalid, lalu operating system kemudian trap di sini, page masukkan dalam banking store ya. Kemudian dia dibawa ke dalam physical memorinya ya di sini. Nah, sehingga nanti dia restart instruction ya, baru kemudian di load ya. Nah, itu. Aspek dari domain paging ada istilah full domain paging. Ini adalah domain paging yang murni gitu ya, di mana dia start proses dengan no paste in memory, mulai dari tidak ada paste di memori. Nah, sehingga di sini dia sebutkan operating system dia mengset ya program counter ke pointer untuk instruksi pertama dari proses.
Jadi jika non-memory resident istilah jika tidak berada dalam memori, maka ini page-poll ya, non-memory resident. Nah, kemudian setiap every other process based on for access. Jadi setiap proses yang lain, page-nya itu di akses yang pertama ya. Kemudian biasanya secara aktual dia memberikan instruksi untuk dapat mengakses multiple page ya, atau multiple page poll. Nah, ini adalah instruction dasar instruksi ya. Pertimbangkan sebuah instruksi dapat akses beberapa location, misalnya dia block move ya, ada block misalnya. Maka di sini ada auto increment atau decrement location ya. Lokasinya increment atau decrement secara otomatis, atau dia restart the whole operation. What if source and destination overlap? Apa yang menjadi sumber dan tujuan dari overlap. Nah, nanti adalah istilah free frame list ya, berarti ini frame-frame-nya yang kosong gitu. Jadi di sini ketika sebuah page poll terjadi, maka operating system dia harus membawa page yang diinginkan dari penyimpanan sekunder ke dalam main memory. Nah, maka di sini dia akan memaintain yang namanya sebuah free frame list. Apa artinya free frame list? Ini adalah sebuah kumpulan dari frame yang kosong untuk mengakomodasi permintaan. Nah, biasanya dia mengalokasikan free frame ini menggunakan tekniknya ini namanya zero fill on demand. Artinya apa? The content of frame is zero. Jadi standarnya frame itu adalah kosong ya sebelum dia dialokasikan. Nah, kemudian when a system startup, ketika itu sistem itu startup ya, nah, maka berarti semua yang memori available itu akan ditempatkan on the free frame list, akan ditempatkan dalam frame list yang free, yang bebas itu, tidak terisi. Nah, ini adalah tahapan dari daemon paging ya, dari track operating system, save register ya, determine interrupt, kemudian cek page reference apakah legal ya lokasinya di disk, lalu menemukan free frame. Nah, if there's non-available, a pitch page. Nah, jika misalnya itu tidak tersedia, maka hapus sebuah page katanya. Nah, ini susunya ya, dari read dari disk to free frame, write in a queue, kemudian wait for device-nya ya, melihat device-nya dan atau latency time-nya dan memulai transfer page ke dalam free frame-nya, frame yang kosongnya. Nah, ini juga lanjutannya ketika dia waiting, maka dia mengalokasikan CPU untuk user yang to some other user yang lain yang sama maksudnya ya. Untuk some other user, untuk user yang lain. Kemudian dia akan menerima interrupt dari disk I/O subsystem, lalu save registernya, ya menentukan interrupt, melakukan correct page table, sampai dia restore the user register, sampai restore the user register, process set, dan new page table. Nah, kemudian perform dari domain paging ini biasanya di sini ada 3 aktivitas utamanya. Jadi ada service interrupt, kemudian ada input the page from disk dan restart the process ya. Maka di sini page poll itu rate-nya di sini dia sebut 0, kecil dari P, kecil dari 1. Ini aja rate-nya 0, 1 ya. Kalau 0 itu berarti tidak ada page poll, no page poll. Sedangkan 1 berarti setiap refresh adalah false. Nah, sehingga di sini bisa dihitung effective access time. Nah, apa rumusnya ini? EAT ini adalah 1 dikurang P. P ini adalah apa ini ya? Page poll-nya nih. Kali memori akses. Tambah P ya. Nah, kali page poll overhead tambah swipe page out tambah swipe page in. Itu adalah
rumus menghitung effective access time. Nah, ini contohnya. Memory access time-nya misalnya kecepatannya 200 nanosecond. Kemudian press poll file service 8 milisecond. Ini rata-rata layanan press poll-nya waktunya 8 milisecond. Nah, ini adalah cara mencarinya. 1 kurang P, ya. Akan nanti ini press poll atau page if is poll itu ya. Nah, kemudian kali 200, ini 200 second tambah P-nya 8 milisecond. Nah, yang ini 8 milisecond average press poll service. Semua dikalikan ini ya. Hasilnya dan dapatlah 200 tambah P kali 799.800. Nah, ini hasil dari perkalian ini. Nah, jika satu access out itu adalah 1000, dia akan menunjukkan sebuah press poll. Nah, maka ya ini dia. Hasilnya effective access time-nya adalah 8,2 mikrosecond ya. Nah, nanti kemudian ada istilahnya page replacement ya. Ini tujuannya adalah untuk mencegah over allocation of memory. Jadi untuk mencegah alokasi yang over memory dengan memodifikasi page pool service-nya ya ke termasuk page replacement. Dia akan menggunakan modify bit untuk mengurangi overhead of page transport. Nah, ini biasanya ada nih ya, page replacement ini ada algoritmanya juga. Jadi misalnya di sini page dan frame replacement algorithm. Nanti ada misalnya frame string-nya ya, page number, kemudian gimana caranya dengan menggunakan algoritma FIFO ya. Nanti ini bisa dicek di penjelasan video saya yang akan saya share juga linknya. Oke, jadi itu dia ya.